sampaikan konvers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pokok-pokok pikiran atau pokir itu adalah gagasan dan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota legislatif ya sebagai perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk diusulkan dalam rencana pembangunan daerah melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi masing-masing anggota dewan dari daerah pemilihannya atau dari dapilnya kemudian menyerap aspirasi ya dari masyarakat berupa pokok-pokok pikiran itu, misalnya apa saja yang kurang ya di daerah tersebut atau yang perlu dibangun di daerah pemilihan tersebut, kemudian itu selagi masa reses dikumpulkan, kemudian nanti akan dibawa ke persidangan dan nanti akan menjadi pokok-pokok pikiran. Misalkan apakah pembangunan fisik seperti jalan, kemudian jembatan, sekolah, atau mungkin rutilahu dan lain-lain, termasuk juga irigasi dan yang lainnya, itu yang akan menjadi pokok pikiran tersebut dan nanti akan dimasukkan di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sehingga pokir disusun bukan hanya merupakan aspirasi atau pihak kelompok tertentu, namun berdasarkan kebutuhan real. Jadi pada saat reses tersebut, nah ini realnya ya, anggota dewan itu ke daerah pemilihannya, kemudian ada aspirasi atau menyerap aspirasi dari masyarakat. Dalam perkara ini terungkap bahwa selain menyusun aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan real masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program pokir juga justru dikutip oleh oknum-oknum tertentu. Jadi pada kenyataannya, ya walaupun ada masa reses, ini khusus untuk perkara yang kami tangani ya, yang kami peroleh informasi bahwa yang seharusnya pokok pokiran itu berdasarkan dari masyarakat atau bottom up ya. Di masyarakat, daerah pemilihannya pada masa reses dilihat, dikunjungi apa yang kurang ya seperti itu, tetapi pada kenyataannya untuk yang kami temui di penanganan perkara ini tidak demikian gitu. Jadi anggota DPR yang ini, oknum anggota DPR di sini itu hanya berdasarkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang mengajukan gitu ya. Mengajukan kurang apa, perlu apa, demikian, dan juga nanti dijelaskan lebih jauh, justru karena memang dana pokir ini setiap tahun ada, maka mereka, para kelompok-kelompok ini sudah mengijon duluan gitu ya. Saya sebagai ketua kelompok nanti memberikan uang, sebagian uang supaya nanti dapat dana pokir tersebut gitu. Walaupun mungkin nanti di daerahnya tersebut itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan hal itu gitu, seperti itu. Jadi seharusnya ini programnya sangat bagus, program yang bottom up, di mana para anggota legislatif ini turun ke daerah pada saat reses, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konstituennya, menanyakan apa kebutuhannya, keperluan ya, seperti itu, dan kemudian dicatat dan itu nanti akan dibawa di persidangan. Tetapi ternyata ini lain, justru disimpangkan ya, karena memang ini anggaran ini setiap tahun ada, ya sudah tersedia, jadi kemudian ya setiap orang atau setiap kelompok ini berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Hasil kualitas program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal. Demikian halnya jika program tersebut dibentuk pembangunan proyek fisik, maka kualitas dan spesifikasinya tidak sesuai dengan standar. Kenapa tidak sesuai dengan standar? Nanti bisa dilihat, akan kami ceritakan berapa sebetulnya dari nilai anggaran yang seharusnya itu yang digunakan. Selebihnya kemana? Nanti akan dijelaskan.
KPK akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian hadiah atau janji dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pokmas dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada Desember 2022 terhadap Saudara STS selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2024 yang lalu. Ya, jadi ini sekitar bulan Desember tahun 2022 ada kegiatan tangkap tangan di sana terkait juga dengan suap pada waktu itu ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat ini ya kemudian memberikan sesuatu kepada anggota oknum anggota DPR, ada anggota DPRD ya Jawa Timur untuk mendapatkan dana pokir tersebut. Nah, kemudian dilakukan tangkap tangan pada saat itu dan ini adalah pengembangannya. Pertanyaannya, kenapa lama Pak? Kan pasti begitu kan pertanyaannya. Ini karena sebaran pokir ini hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kami harus benar-benar satu-satu melakukan pengecekan terhadap penerima-penerima dana pokok pikiran ini, dana hibah pokir ini. Kemudian itu juga harus dicek penggunaannya, ya. Seberapa besar atau persentase penggunaannya. Misalkan digunakan untuk pembangunan jalan. Yang digunakan untuk pembangunan jalan itu berapa juta dari nilai yang sebenarnya, seperti itu. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang tersangka sebagai berikut. Dari 21 orang, 4 orang sebagai tersangka pihak penerima, yaitu Kus, selaku Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, AS, Wakil Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, tadi 2019-2024 ya, AI, Wakil Ketua DPRD Jatim, dan BGS, selaku staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada 17 orang pemberinya, MHD, anggota DPR RI Provinsi Jawa Timur 2019-2024, FA, selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024, JJ, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024, AH, AA, dan AM selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, MM selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, AR dan WK selaku pihak swasta dari Tulungagung, SUK selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, RWR dan MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, MF dan AY selaku swasta dari pihak Kabupaten Pasuruan, AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumeneb, HAS selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari pihak pemberi kepada Saudara Kus. Ya. Jadi ini nanti ada tadi disebutkan kan ada 4 penerima di sini ya. Ada Kus, AS, AI, BGS. Jadi masing-masing dari 4 penerima ini nanti ada pemberinya masing-masing gitu ya. Pemberinya tidak satu. Jadi pemberinya ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Seluruh tadi pemberinya ada 17 orang. Yang di penerimanya ada 4 orang. Nah, yang saat ini ditahan adalah pemberi untuk tersangka penerima Saudara Kus ya. Dari 4 orang tersebut yaitu HAS anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, SUK selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, dan WK selaku pihak swasta dari Tulungagung. Nah, seharusnya ini 5 hari ini ya kami panggilnya, tetapi untuk WR sudah berkirim surat kepada kami minta dijadwalkan ulang pemeriksaannya
karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Jadi sudah dipanggil pada hari ini yang bersangkutan mengirimkan surat ya karena alasan kesehatan. Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2025 hari ini sampai dengan tanggal 21. Maaf ya, saya ulangi. Mulai tanggal 2 Oktober tahun 2025 hari ini sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, nah ini konstruksi perkaranya, terdapat dugaan pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama-sama praksi untuk menentukan jatah hibah pokir tahun 2019-2022 bagi setiap anggota DPRD Jawa Timur. Ya, jadi nanti dari APBD itu diberikan gelondongan gitu ya, kemudian dibagi. Ini pertemuan antara pimpinan dan juga praksi yang sana dibagi berapa untuk anggota, kemudian berapa untuk ketua praksi dan lain-lain dan perangkat di dewan. Itu beda-beda. Ya. Kemudian terhadap saudara Kus, nah Kus tadi kan anggota DPRD, tapi kan ada jabatannya di sini nih. Kus selaku ketua, nah agak beda kan ya. Bahwa saudara Kus mendapat jatah dana hibah pokir mencapai 398,7 miliar. Ya. Dengan rincian sebagai berikut ini untuk 4 tahun ya. 54,6 miliar tahun 2019, 84,4 miliar tahun 2020, 124,5 miliar tahun 2021, dan 135,2 miliar tahun 2022. Kemudian dari jatah pokir saudara Kus tersebut diantaranya didistribusikan masing-masing. Ya. Pertama kepada HAS sebagai korlap yang memegang dana Pokmas di 6 daerah, yaitu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Kemudian yang kedua ke saudara JPP sebagai korlap yang melakukan pengkondisian dana Pokmas di 3 daerah, yaitu di Blitar, Kota Blitar, dan Tulungagung. Ya. Sedangkan saudara SUK bersama saudara WK dan saudara AR sebagai korlap bertugas mengelola dana Pokmas di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya masing-masing koordinator lapangan atau korlap membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat rencana anggaran biaya RAB sendiri, dan laporan pertanggungjawaban LPJ sendiri. Nah, di sini kesalahannya. Seharusnya tadi seperti dijelaskan saya di awal bahwa dana pokir ini untuk pekerjaannya ya atau kegiatannya itu harusnya berdasarkan informasi dari lapangan atau bersifat bottom up. Jadi anggota dewan pada masa resesnya berkunjung ke dapilnya masing-masing dan beraudiensi dengan masyarakat atau konstituennya, ini menanyakan atau mencari informasi apa saja bangunan fisik atau yang diperlukan ya, bangunan fisik yang diperlukan atau hal-hal lain yang perlu ada peningkatan kualitasnya ataupun peningkatan pembangunannya. Misalkan jalan, kemudian juga irigasi, bangunan sekolah, atau bangunan yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya, karena memang dana pokir atau dana hibah pokir ada setiap tahun, dan sudah berjalan di beberapa tahun gitu ya. Nah yang terjadi adalah ketua-ketua koordinator ini, korlap ini kemudian dia menyusun sendiri. Jadi misalkan untuk tahun 2026, sudah disusun di tahun sebelumnya, untuk misalkan di kecamatan A, kabupatennya B misalkan seperti itu, disusun kebutuhannya jalan sekian kilometer misalkan. Nah dibuat RAB-nya sendiri, dibuat permohonannya sendiri gitu ya, kemudian diajukan. Nah nanti pengajuan itu dikumpulkan dan kemudian ke anggota dewan yang dari dapil tersebut diajukan. Nah di sini kemudian terjadilah
tindak pidananya kenapa? Karena kemudian untuk mendapatkan proyek tersebut, mendapatkan ya atau proposalnya tersebut disetujui, nah para korlap ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang. Jadi istilahnya diijon dulu nih. Sudah tahu bahwa akan ada program seperti itu, tetapi tidak pernah bisa ditentukan kepada siapa nanti program itu akan diberikan. Ya akhirnya mereka melakukan ijon, memberikan sejumlah uang kepada oknum anggota dewan, sehingga di situ terjadilah proses penyuapan. Kemudian setelah uangnya diberikan ya, kemudian dilaksanakan pembangunannya dan LPJ-nya juga dibuat sendiri atau laporan pertanggungjawabannya. Dari anggaran pokir tersebut terjadi kesepakatan pembagian fee. Sebetulnya antara KUS dan Korlap dengan rincian sebagai berikut. Saudara KUS mendapat sekitar 15-20%. Jadi, nah untuk satu program itu biasanya oknum anggota DPR ini mendapat bagian antara 15-20. Jadi mereka juga sudah tahu ketika misalkan untuk tahun 2026, anggaran tahun 2026, mereka atau si Korlap ini akan duluan nih memberikan uang senilai, misalkan kalau biasanya mereka dipecah untuk 200 jutaan ya, programnya di 200 jutaan. Kenapa? Untuk menghindari lelang, ya, untuk menghindari bidding, lelang, jadi dibuat program-program yang nilainya di bawah 200 juta, sehingga mereka sudah mempersiapkan antara 40 jutaan gitu ya, kurang lebih sampai 30-40 juta untuk satu program, kira-kira seperti itu, 20%-nya ya, dari 200 juta. Korlap mendapatkan sekitar 5-10%, pengurus Pokmas mendapatkan 2,5%, admin pembuatan proposal dan PJ mendapatkan 2,5%. Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55-70%. Jadi kalau dibagi-bagi ya diambil tadi 20% untuk oknum anggota dewan, kemudian 10% untuk Korlap. Nah ini kan udah 30% gitu ya. Kemudian untuk Pokmas dan lain-lainnya 10%. Nah yang diterapkan itu hanya sekitar 55% gitu. Bayangkan, dari anggaran yang 100% kemudian hanya 55%. Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana. Nah pelaksana misalkan ngambil 10% atau 15%. Jadi yang nanti diterapkan hanya sekitar 40%-an dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan. Jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain. Seperti itu imbasnya. Bahwa selanjutnya dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Provinsi atas nama kelompok masyarakat atau lembaga yang mengajukan proposal dari pencairan tersebut. Seluruh dananya diambil oleh para korlap. Para korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ. Sedangkan untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPR diberikan di awal atau sebagai ijon. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebelum dana itu tersebut turun, ya, mereka sudah ijon dulu nih, Pak, untuk tahun depan misalkan kami butuh 10 paket, gitu kan, 10 paket berarti kan kali 40 juta, berarti dia udah nyiapkan 400 juta, gitu. Nanti dia dapat 10 kali 200 juta, berarti 2 miliar, nanti paketnya 2 miliar dia dapat, dia di awal sudah memberikan sekitar 400 juta, seperti itu kira-kira gambarannya. Pada rentang 2019-2022, Saudara Kus telah menerima komitmen fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya atau tunai yang berasal dari beberapa korlap mencapai total 32,2 miliar. Ya, ini dari 20%-an tersebut. Dengan rincian sebagai berikut. Dari saudara JPP sejumlah 18,6 miliar atau 20,2% dari total dana hibah yang dikelola sebesar 91,7 miliar. Dari saudara HAS senilai 11,5 miliar atau 30,3%. Bahkan ini ada yang lebih lagi nih.
30,3%. Kenapa ada yang lebih? Tadi terjadi kompetisi ya di antara para korlap ini karena tahu bahwa ada program hibah ini, makanya untuk misalkan tahun depan, tahun 2026, ada yang berani bayar 20%, tapi kemudian ada lagi yang lebih berani bayar 30%. Nah, kebayang makin kecil saja nanti anggaran yang digunakan untuk pembangunannya. Dari total dana hibah yang dikelola sebesar 30 miliar, sedangkan dari saudara SUK bersama saudara WK dan saudara AR sebesar 2,1 miliar atau 21% dari dana hibah yang dikelola sebesar 10 miliar. Dalam perkara ini KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik saudara KUS yang meliputi 3 bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban, 2 bidang tanah beserta bangunan dengan total seluas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, dan 1 unit kendaraan roda 4. Atas perbuatannya tersangka JPP, HAS, SUK, dan WK disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Secara simultan KPK juga aktif melakukan pendampingan kepada Pemprov Jawa Timur melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Jadi setelah kejadian ini Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga melakukan pendampingan ya, karena program pokir ini, hibah pokir ini adalah memang program yang baik ya, program yang bagus, di mana program ini sebetulnya bagaimana menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan apa-apa yang diperlukan, pembangunan apa saja yang diperlukan di masyarakat. Jadi dengan adanya praktek tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar, kami dari KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melakukan pendampingan supaya hal ini tidak terjadi kembali dan pelaksanaan program pokir ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tentunya pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi tindak pidana korupsi kembali. Adapun KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan pada Pemprov Jatim, diantaranya penajaman tujuan pemberian hibah agar selaras dengan program prioritas daerah, kemudian penetapan kriteria penerima hibah yang selektif dan berbasis indikator terukur, transparansi dalam verifikasi dan seleksi penerima hadiah, serta pembangunan database terintegrasi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, sehingga benar-benar bisa awasi. Selanjutnya, penyaluran dana hibah perlu didukung teknologi sehingga digitalisasi sistem informasi hibah yang dapat diakses publik secara real time sangat diperlukan. Jadi masyarakat bisa melihat berapa nilai hibahnya yang diberikan di daerahnya dan digunakan untuk apa saja, sehingga bisa ada masukan atau feedback dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Kemudian penguatan mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan publik, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan Bank RKUD untuk merancang mekanisme pencairan hibah yang akuntabel. Terakhir, KPK menegaskan atas dana hibah untuk masyarakat ini tidak ada pungutan biaya, sehingga tidak ada mekanisme suap-menyuap dalam prosesnya. Dengan demikian, anggaran hibah ini bisa betul-betul bermanfaat secara optimal untuk masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan.